Halo sahabat Sapa, ketemu lagi dalam podcast Ika Notariat UI Santai Alumni Penuh Arti. Kali ini istimewa sekali karena biasanya kalau misalnya kita take Sapa, biasanya nih Pak, kita di studio di UI atau di studio salah satu lagi di Jakarta Selatan. Tapi istimewanya hari ini saya diundang nih oleh narsumnya langsung untuk bertandang ke kantor beliau. Sebelum saya perkenalkan juga, pasti juga sudah tidak asing lagi dengan Bapak Aulia Taufani. Beliau adalah salah satu alumni juga ya Pak di IKA Notariat UI. Iya, Betul ya Pak? saya lulusan angkatan masuk ya. Kita kalau Mm-mm. angkatan tuh masuk ya. Betul, Itu betul, angkatan tahun masuk. 97. Waduh, Jadi waktu itu 97. belum MKN, masih spesialis Oh kenotariatan. iya, berarti dulu gelarnya apa tuh Pak? CN atau? Spesialis, ada yang bilang spesialis satu, ada yang Hmm. bilang spesialis SPM gitu ya, SPM. Oh iya, Tapi baik. banyak kan kita dulu nggak pakai gelar itu. Oh gitu Pak. Heeh. Sampai sekarang Oh, saya nggak pakai gelar nggak itu. pakai ya, Jadi makanya di memang di itu ya, akta, di kartu nama semua saya hanya sebut SH. hanya SH aja. Oh, Sebenarnya ada untungnya tuh Mbak Nena. apa tuh Pak? Jadi klien jadi tahu ini notaris senior. Oh gitu. Aduh. Oh berarti Itu apa? secara marketing itu sudah Oh lebih gitu. ini. Waduh, Pak Aulia berarti udah marketingnya 5.0. Saya malah kepikiran gitu ya. Iya, makanya Oh benar. kalau kelihatan wah ini SH aja. Iya iya iya. Walaupun sebenarnya banyak juga rekan-rekan notaris yang generasi spesialis Iya. itu ikut yang namanya penyetaraan. Dulu ada Oh programnya gitu. sehingga ambil NKN itu juga banyak. Itu Kalau Bapak banyak. sendiri berarti enggak, Pak? Belum, bukan nggak. Saya Oh sih iya iya iya. cita-citanya satu saat harus lah karena semua udah banyak yang minta. Tujuannya sebenarnya kalau bisa sih satu saat bisa S3, Iya iya didoain iya. aja Iya. semoga Amin berhasil. amin amin Terus amin. Pak ilmunya mah udah melebihi S3 kayaknya, Pak. tujuannya supaya saya bisa Ya. membuat satu karya ilmiah dan itu bisa dibukukan. Ah, Karena oke. banyak orang minta, Pak Aulia Iya mesti iya nulis iya. buku Betul, gitu. Pak. Betul, Pak. Dan Betul, Pak. Ini sama-sama doain ya semua yang nonton nih didoain mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak bisa iya, ambil ya terus S3. kampusnya nggak tahu deh banyak yang nawarin tuh 3. Benar, Pak. Benar, Pak. Karena kalau misalnya udah dengar nama Bapak kayaknya kalau nanya PT saya nanya apa aja kayak kejawab deh. Makasih ya, Pak. Jadi Semoga di bisa. luar podcast ini juga kadang Bapak juga humble sekali kadang kalau kita bertanya apa gitu kan. Hmm. Kita bingung pasti tanya Pak Aulia dapat jawabannya gitu ya. Termasuk hal-hal yang sifatnya juga teknis. Pernah saya waktu itu saya ingat Pak bertanya sama Bapak, "Pak, gimana ya kalau misalnya ternyata sahamnya itu nilainya pecahan, harganya Oh, iya, gimana?" iya, iya, saya ingat. Itu dijawab nggak? Iya dijawab Oh Pak, ya, terima tapi kasih Pak. ya, berapa lama nunggu? Lama sih Lama. Pak. Kita ada Tapi bahkan ada temen notariat juga dia cerita ya, tuh. Kalau sama Aulia itu 3 pertanyaan maksimum. ya habis itu Kalau dia udah nanya udah lupa. Karena udah kalah scroll. Tapi iya itu iya iya. ini ya Mbak Nena itu kan bentuk dari itikat baik kita ya. Dan Benar. itu kan kita senang kalau bisa berbagi apalagi sama rekan notaris. Betul Saya betul selalu betul. bilang buat rekan notaris kapanpun sepanjang saya bisa jawab Ya, dan saya punya waktu saya akan balas gitu dan nggak ada hitung-hitungan lah kan iya. karena gitu Makasih banget. kita ini Habis ini kerja Bapak tayang di YouTube nanti banyak yang WA nggak Bapak. Maaf apa-apa ya Pak. nggak apa-apa asal itu aja sabar Iya 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 iya. Saya juga itikat baik Pak, menunggu pasti menunggu. insya Allah nih Pak Aulia jawab beneran dijawab juga gitu ya. Nah, kali ini Pak, karena tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol di belakang bahwa pengen ngobrolnya ngeflow aja gitu ya. Jadi kita hari ini mau bahas tentang PT Pak. Kayaknya kalau bahas PT nggak ada habisnya ya Pak ya. nggak ada habisnya sih nggak ada Bener. habisnya. Saya juga termasuk salah satu pengikutnya Paulia. Paulia ada buat seminar di mana saya pasti ikut kalau lagi nggak ada halangan aja pasti ikut gitu. Iya. Tapi setiap saya ikut pasti ada satu wawasan baru Pak yang selalu Mm-mm. saya dapat gitu ya. Mm-mm. Karena memang teori sama praktek tentu kan praktek itu berbeda terus ya Pak ya. Iya. Istilahnya akan bertambah terus kasus-kasusnya. Nah, kali ini saya mau bahas sebenarnya hal yang sederhana aja sih Pak. Kaitannya dengan peralihan saham nih Pak. Oke. Nah, peralihan saham baik melalui jual beli, hibah, ataupun demi hukum misalnya karena pewarisan. Nah, sepengalaman Pak Aulia mungkin Bapak bisa sharing nih Pak sedikit. Kira-kira apa sih yang sering luput nih kita sebagai notaris kaitannya dengan peralihan saham ini Pak? Mungkin Iya. bisa sharing. Baik, makasih pertanyaan dan kesempatannya nih. Ya, jadi kita mungkin harus melihat dulu dari
esensi namanya dulu ya, kan Iya. disebut perseroan terbatas. Iya. Sebenarnya kata dasar dari perseroan itu sero. Iya. Nah, sero tuh kalau orang, karena itu istilah dari Belanda, terus mungkin orang Betawi gitu. Kalau bahasa Inggris itu kan share. Share, betul. Ya, nah, share itu jadi saham. Jadi zero, share, saham itu sama, Iya. identik gitu ya. Nah, kemudian kita suka mendengar kalau dalam bahasa Inggris juga shareholder. Betul. Nah, itu yang kita bilang pemegang saham. Makanya pertanyaannya kan, kenapa sebutannya pemegang saham, Iya. bukan pemilik saham, Betul. gitu loh. Nah, Kenapa itu tuh, Pak? juga ada satu ceritanya gitu, bahwa memang saham itu sebagai hak kebendaan, secara karakter dia itu memang bisa kan dia benda bergerak Bergerak. tidak berwujud, Betul. istilahnya gitu. Betul. Sehingga dia bentuk peralihan itu bisa sedemikian cepatnya. Iya. Maka mungkin satu saat tuh dia tidak sampai kayak tanah gitu ya, punya hak milik gitu ya, tapi dia bisa bergerak. Betul. Nah, ini juga bisa lebih mudah kalau mau bayangin tuh di PT TBK. Iya, betul. Jadi kalau hari ini kita beli saham PT X gitu ya, Iya. pagi hari kita posisi beli, mungkin kan bukanya jam 9 gitu. Betul. Mungkin jam 11 kita udah posisi jual. Betul. Bisa, Gitu bisa ya. banget ya, Pak. Dengan uang yang sama, Iya. kita beli lagi tempat lain dan seterusnya Betul. gitu. Jadi karakter itu. Tapi pada saat kita memang lagi sudah bayar saham itu atau udah beralih, itu kita udah bilang shareholder gitu. Nah, itu esensinya gitu. Nah, jadi karena dia sebagai benda bergerak tidak berwujud, makanya dia firm itu adalah hak kebendaan. Iya. Nah, kemudian yang kedua, dulu itu kalau baca KUHD ya, dasar Iya. dari Undang-Undang PT itu, dengan kalimat tadi pemegang saham itu memang bisa beralih dengan atas bawah. Betul. Atau atas unjuk gitu Unjuk. ya. Jadi kamu benar pemegang saham? Iya. Iya, mana Mana buktinya? Ini buktinya? saya punya Iya. gitu. Nah, begitu itu dioper juga, maka siapa yang megang dialah yang menjadi pemiliknya. Nah, di Iya. Indonesia tuh kita menganut azas namanya dulu ya holder title. Jadi siapa yang megang dia Dia pemiliknya. pemiliknya. Kayak Nah, cek ya, Pak? kayak cek Iya. dan sebagainya. Nah, rezim ini di Undang-Undang tahun 2007 nomor 40 itu Iya. diubah. Jadi tidak lagi konsep pemegang atas unjuk atau atas bawah, tapi hanya menganut atas nama. Nama, betul. Gitu. Maka kita masuk ke dalam azas namanya register title. Jadi siapa yang namanya terdaftar di DPS, daftar pemegang saham, dialah pemiliknya. Makanya di era-era sekarang ini itu sudah menuju kepada tidak ada kewajiban untuk mencetak Surat surat saham ya, saham. Pak ya? Betul. Baik. Bahkan kalau di PT TBK kita bilang namanya tanpa warkat. Betul. Atau scriptless Scriptless ya, Pak ya? gitu. Karena yang penting terdaftarnya itu. Iya. Nah, makanya di sini dengan rezim atas nama itulah didesain aturan tentang pemindahan hak atas saham. Jadi kalau baca di Undang-Undang PT itu mulai dari pasal 55. Iya. Pasal 55 ngasih tahu bahwa pemindahan hak atas saham harus tunduk dengan undang-undang dan ketentuan dalam anggaran dasar. Betul. Nah, detailnya dari pasal 56. Jadi pasal 56 tuh Mbak Nena tadi udah benar Iya. bahwa pemindahan hak atas saham tuh bisa macam-macam. Iya. Makanya digunakan di Undang-Undang PT istilahnya pemindahan hak atas saham. Iya. Modelnya bisa macam-macam, mau jual beli, mau hibah, mau Hibah. tukar menukar, Iya. indrang gitu ya, ataupun tadi bisa karena Pewarisan ya, Pak. peristiwa hukum Betul. karena pewarisan dan sebagainya. Bahkan merger akuisisi pun di dalamnya pun juga ada peralihan Benar. saham juga gitu. Secara tidak Jadi langsung sebenarnya itu ya, kombinasinya kombinasinya. macam-macam. Nah, jadi dalam konteks itu yang dipegang itu adalah pemindahan hak atas saham istilahnya. Kemudian di pasal 56 itu juga disebutkan yang namanya pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta. Nah, cuman buat kita notaris harus jangan berbesar hati Iya. dulu nih. Di belakangnya ada lagi. Karena A-nya kecil Iya. gitu. Dan di penjelasannya dikatakan akta ini bisa akta di bawah tangan maupun akta otentik. Nah, cuman pengertian pentingnya dari sini adalah tetap harus dokumen tertulis. Betul. Beda dengan yang dulu. Iya. Kita bisa ngomong, ini saya kasih ya, ini saya Iya. handover pakai berita acara atau apa udah dianggap. Tapi Iya. kalau ini udah nggak bisa. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa pasal 56 ayat 1 ini juga sebenarnya juga menarik diri dari konsep-konsep KUH Perdata. Karena kalau di KUH Perdata itu kan yang namanya perjanjian itu ada dua esensi ya, ada konsensual,
dan ada penyerahan Iya, atau leveringnya. leveringnya. Nah, kalau ini nih dua hal itu bisa ditarik Ditarik dalam jadi satu satu. sistem gitu loh. Nah, ini juga menganggap bahwa pasal 56 ini sudah merubah Tatanan ini ya. tatanannya dalam Iya, iya. karena bisa dilakukan. Makanya kalau kita bicara pemindahan hak atas saham itu nggak bisa bilang PPJB. Karena Betul. beda, karena kalau PPJB itu kan kita bicara tanah Betul, di mana betul. terang dan tunai dan itu basis hukum adat gitu Betul. ya. Tapi kalau memang jual beli saham ternyata dia bilang kami mau melakukan pembayaran misalnya nyicil Iya. atau angsuran. Nah, itu yang kita sebut sebenarnya jual beli bersyarat. Iya. Kalau yang di kalangan Jakarta Selatan atau di transaksi bisnis itu Udah biasa ya. sebutnya CSPA, Conditional Sale and Purchase Agreement Iya. gitu. Jadi jual belinya bersyarat gitu, bukan pengikatan gitu. Karena beda nih. Nah, yang penting di sini adalah dengan pembuatan dokumen apapun ya, mau Iya. aktenya dalam bentuk di bawah tangan atau apa, kemudian yang harus dianalisa dari dokumen itu adalah kapan perfectionnya tadi, Iya. kesempurnaan dari transaksinya. Iya. Nah, karena tadi kalau dia ternyata bayarnya nyicil, bayarnya angsuran, berarti kan nanti perfectionnya kalau lunas. Iya. Jadi kita tanda tangan, tapi dianggap ini syarat tangguh, Iya. gitu ya. Dia baru ditangguhkan untuk satu waktu, baru itu lunas. Nah, kalau ini udah perfect, masuk ke tahap 2. Tahap 2-nya apa? Entah pembeli atau penjual, jadi yang menyerahkan hak atau yang menerima hak, itu melaporkan ke direksi perseroan Iya. bahwa ini saham udah beralih loh. Iya. Gitu. Nah, kewajiban direksi apa? Dia mencatat di dalam DPS dan memberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM. Nah, beda dengan perubahan anggaran dasar, di mana dikasih waktu kita 30 hari terhitung sejak RUPS harus memberitahukan ke Menteri. Kalau yang saham jadi 30 hari itu bukan dari RUPS-nya. Tapi dari perfectionnya itu tadi. Jadi apa namanya, semua syaratnya terpenuhi ya, gitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini yang banyak kejadian nih Mbak Nena. Jadi ini garis merah ya. Jangan-jangan, bahkan ya, ini kejadiannya apa? Jangankan pembayarannya udah sempurna. Iya. AJB ini belum tanda tangani, ada yang sudah memberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM. Benar, jadi seolah-olah PKR atau PKPS sudah duluan, udah jalan duluan, padahal belum terjadi gitu ya Pak ya. Makanya kalau diperhatikan, dengan mengambil pelajaran itu di sistem Kementerian Hukum di AHU online itu sekarang ada kewajiban menu baru tuh, upload. Nah, cuman yang pertanyaannya kan bukan sekedar ada dokumen yang diupload gitu kan, mestinya kita baca dulu nih. Benar. Gitu loh. Misalnya tadi ada hibah. Iya. Dia hibah, saya akan hibah ke Anda, ke anak saya, kalau dia udah dewasa. Klausulnya itu. Jangan mentang-mentang ada akte hibah langsung kita balik nama gitu kan. Nunggu dulu anaknya dewasa gitu kan. Jadi kalau memang ada syarat tangguh gitu ya, atau apa syarat yang lain lah ya, condition itu macam-macam, itu harus dipelajari betul. Nah baik Pak, berarti dari obrolan kita beberapa menit ini, itu dapat saya simpulkan bahwa kaitannya dengan peralihan saham, jebakan Batman-nya itu adalah syaratnya itu ya Pak ya. Kita harus memastikan dulu bahwa syaratnya itu udah terpenuhi semua, baru kita lakukan ya untuk pendaftaran peralihannya gitu ya Pak ya. Nah lalu Pak, tadi kita sedikit singgung nih kaitannya dengan RUPS segala macam. Nah itu sebenarnya apa sih Pak, ada korelasi langsung nggak antara peralihan saham ini sendiri dengan RUPS? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara pasal 56 terus ada 57, 58, 59 gitu ya. Nah, di pasal 57 ini nyebutnya begini. Ada 3 persyaratan yang sebenarnya sifatnya opsional untuk menjadi persyaratan dalam rangka peralihan saham. Nah, yang pertama, ini yang sering ya. Kadang-kadang kan kita buat anggaran dasar standar ya, atau bunyi aja ya. Cuman pas nih jalanin gimana gitu. Yang pertama itu tentang hak menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada. Jadi ceritanya gini Mbak Nena, saya mau jual saham saya ke orang lain. Kita pemegang saham gitu kan. Saya jual ke orang lain, misalnya Tuan sama Mas Anton lah, itu kan sahabat saya di tahun 97, saya jual ke Mas Anton. Terus kata Mbak Nena, kan kita kongsiannya berdua, gitu, kok ngajak orang lain, kan saya belum kenal, gitu kan, dan belum tentu saya cocok, gitu kan. Nah makanya
nawarnya tuh harus ke pemegang saham yang udah ada gitu. Jadi sebelum saya jual ke orang lain, saya tawar dulu, Iya. mau ambil nggak saham saya gitu. Karena kan kepentingan saya sebenarnya bukan siapa yang beli, Iya. tapi lebih uangnya Uangnya, dibayar uangnya gitu. bayar. Jadi Iya, gitu. iya. Nah, jadi itu namanya hak ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain. Nah, pemegang saham yang sudah ada itu yang ditawarin, ini kan bisa aja pemegang saham ada 3, ada 4, itu Iya. proporsional. Itu diberi waktu 30 hari untuk Untuk menjawab. menjawab mau Gitu. beli atau enggak gitu ya. Sebenarnya Pak? ada nanya, boleh nggak 30 harinya di bypass? Boleh, sepanjang dia jawabnya lebih cepat. Oh. Gitu kan. Tapi oke. kalau dia silent, dia mikir-mikir. Karena kadang-kadang orang kalau mau beli saham mungkin dia minjem dulu, nyari Iya. duitnya, atau Iya, iya. masih mikir-mikir harga dan sebagainya. Iya, Tapi iya, kalau dia bilang, saya ambil, ya udah kita nggak usah nunggu Ya, 30. atau saya nggak ambil. sebenarnya atau nggak ambil Iya. gitu. Jadi lebih disebut oleh tegas. Nah, itu opsi satu. Opsi kedua, ada persetujuan organ. Nah, persetujuan organnya maksudnya bisa RUPS, bisa Betul. Dewan Komisaris, bisa direksi. Iya. Tapi dalam praktek, akhirnya banyak pengalaman mengatakan semua pemindahan kata saham akhirnya harus dengan persetujuan RUPS. Benar. Biar aman RUPS Jadi semua. persetujuan RUPS ini harus dibaca sebagai satu tadi Iya. pengalaman dalam praktek Iya. setelah belajar gitu Iya. loh. Kenapa? Karena kalau pakai organ Dewan Komisaris, organ direksi itu kadang-kadang kayak pembahasannya cuma di antara sekelompok Betul, aja, betul. tidak melibatkan forum yang lebih besar. Iya. Kemudian yang kedua, kita secara SOP nih jadi juga menarik kan. Nanti kan kita memberitahukan ke menteri. Betul. Jadi kalau zaman saya waktu praktek masih mungkin di sebelum tahun 2007, Iya. mungkin 2000 bahkan tahun 90-an akhir 90-an sama di awal tahun 2000-an, kita masih bisa tuh memberitahukan ke menteri dasarnya persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan direksi. Iya, Tidak harus ke persetujuan RUPS karena memang inisial dari aturan itu seperti itu. Iya. Gitu. Sebenarnya itu yang benar ya, Pak? Sebenarnya itu benar. Undang-undang tuh desainnya kayak gitu. Iya, Undang-undang iya. desainnya kayak gitu. Tetapi Iya. dalam praktek yang pertama mulai wajibin RUPS itu BKPM. Waktu itu yang PMA. Iya, PMA. Kenapa dia mau? Karena jangan sampai ini jadi objek sengketa. Iya. Karena dianggap misalnya Dewan Komisaris kan mungkin tidak merepresentasi semua pemegang saham. Betul. Direksi juga gitu. Betul. Yang kontrol pemegang saham mayoritas. Iya. Sehingga yang minoritas merasa nggak terlindungi. Iya. Dia nggak diajak-ajak, tau-tau pemegang sahamnya Udah beralih, beda. Tadi iya. kan dia bilang, ini Iya. kongsinya kita beda. Iya. Kamu kok ninggalin saya, Iya. macam-macam lah gitu. Nah, sehingga BKPM bahkan dalam surat peraturan BKPM tahun 2009, 2012, 13 itu masih berlaku. Itu mengatakan harus dengan keputusan sirkuler atau RUPS dengan quorum 100%. Oh, Sampai rigid seperti banget itu, ya? rigid sekali. Iya, Jadi iya, dia iya. membuat aturan lebih berat dari Iya, undang-undang iya, gitu. iya. Nah, kalau di peraturan Menteri Hukum itu ketentuannya RUPS atau persetujuan organ dengan quorum yang normal, simple majority. Gitu. Iya. Jadi dia tidak perlu harus 100%. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di anggaran dasar bunyi tentang penawaran ke pemegang saham existing Iya. dan juga ada persetujuan organ, Iya. ini dua-dua harus dijalanin. Jangan merasa kan nanti kita ketemu di RUPS Iya, gitu. iya, Kalau iya, kamu nggak iya. setuju, bilang aja nggak setuju di Iya, RUPS. iya, Oh iya. enggak, Itu berbeda ya? berbeda. Karena hak untuk ditawarkan itu adalah hak yang melekat gitu Iya, ya, iya, yang iya. dimiliki oleh pemegang saham. Sehingga Iya, jangan iya. sampai mereka nanti menjadi membatalkan transaksi itu atau menganggap transaksi itu nggak sah di Ya, kemudian ada hari. cacatnya ya, Pak ya? Mm-mm. Baik. Nah, di situ yang notaris harus jeli. Iya. Jadi kita misalnya memang ada jual beli saham, bahkan kalau perlu bisa dibunyikan juga di dalam akte jual belinya yang mengatakan bahwa oh ini kalau memang peralihan sahamnya perlu persetujuan dari organ, Iya. disampaikan di Iya. dalam jual beli bahwa untuk jual beli ini telah dilakukan mendapatkan penawaran, persetujuan, ya, penawaran. udah melewati masa penawaran. Iya. Dan kita dapat suratnya kalau memang 30 hari itu kalau nggak jawab, yang penting udah ditawarin lewat 30 hari kita bisa jalanin. Iya. Atau bisa juga yang justru dia tadi jawabnya lebih awal. Lebih awal dari 30 Nah, hari ya, dia Pak ya? ada surat bahwa dia memang tidak menggunakan haknya gitu. Nah, itu yang RUPS. Kemudian ini pun juga ada batas waktunya. Jadi pertama 30 hari untuk masa penawaran. Masa penawaran. Kemudian kalau persetujuan organ itu paling lama 90 hari Iya. sejak di request. Di request ya. Yang Karena request siapa nih, Pak? Si penjual. Oke.
Jadi penjualnya nulis surat kan, atau Iya. siapa yang mau mindahin, saya bermaksud Iya. melepaskan saham saya, mohon diadakan proses di Iya. dalam perseroan sesuai dengan anggaran dasar. Nah itu diadakan RUPS. Kalau RUPS sudah mutusin, itu pun peralihannya harus dilaksanakan paling lama 90 hari 90 hari. juga, Ya. gitu. Jadi Berarti sebenarnya ya Pak ya, kita juga notaris mungkin kalau misalnya PT-nya yang nggak rumit ya Pak ya, istilahnya mungkin nggak ada masalah, tetapi untuk PT-PT yang memang sudah eksis, istilahnya udah gitu pemegang sahamnya banyak atau banyak kepentingan, kalau misalnya prosedur ini ada yang miss itu gugatan atau apa itu udah di depan mata ya Pak. itu ya memang. Jadi gini, Iya. memang peralihan saham ini lebih berat secara tadi kemungkinan Iya. dispute ketimbang peningkatan modal. Karena kalau peningkatan modal itu kan uangnya masuk ke PT. Betul. Gitu kan. Sementara Iya, kalau iya, peralihan benar. saham itu PT itu sebenarnya objeknya. Benar. Sebenarnya uang itu Cuman bertransaksi. mengamati aja nih PT Iya, uangnya dia tahu masuk ke ada prosesnya. pribadi. Oke, Iya. saya balik nama, kita Iya. tulis DPS, Iya. kita beritahukan ke menteri Iya. gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan notaris itu dapat fee-nya justru cuma di bagian perubahan susunan Perubahan, pemegang iya. saham, tapi Iya. transaksi sahamnya sebenarnya nah kenapa orang kalau bilang kenapa JBS mungkin honorariumnya lebih tinggi atau lebih mahal karena memang resikonya juga lebih tinggi. Iya. Kita harus melihat dari sana gitu. Nah, Iya. di titik ini mungkin kita harus lihat tentang bagaimana sih menentukan harga. Nah, itu Pak, penting Gitu ya. Pak. Gimana tuh Pak? Jadi kan kalau kita lihat nilai itu ada 3 sebenarnya. Iya. Pertama, nilai saham sesuai dengan nominal. Iya. Ya, nah kadang-kadang jual beli pakai nilai nominal. Benar, itu paling Gitu. gampang, Itu Pak. paling gampang. Tapi Harga apakah diatur. itu aman belum tentu. Iya, betul Iya Pak, kan? betul Pak. Nah, kedua yang kita bilang namanya nilai buku. Iya. Nilai buku itu sebenarnya kalau perusahaan itu pasti ada laporan keuangan ya. Kan sekarang semua udah era wajib pajak gitu. Iya. Jadi kita lihat aja laporan keuangan dia ke pajak seperti apa, dari situ kita tahu nilai buku. Iya. Nilai buku itu kan sebenarnya mencerminkan modal Iya. plus ada laba atau ada rugi Iya. gitu ya. Jadi dia bisa plus bisa minus Betul. gitu kan. Nah, yang ketiga yang kita bilang nilai market value atau Iya. nilai pasar. Nah, ini yang biasanya harus kita nilai dengan appraisal gitu untuk menentukan market value. Iya. Karena appraisal nanti bicara metodenya misalnya gini. Ini perusahaan mungkin rugi, Iya. tapi secara prospek dia besar. Besar, betul. Gitu, atau dia punya apa namanya kekayaan intelektual Iya. yang menjanjikan di kemudian hari gitu. Jadi Seperti ada startup orang yang gitu kali ya Pak ya. betul startup Iya. betul. Jadi orang tuh akan melihat apa namanya metode pendekatan untuk future gitu, Iya. harga masa depan sehingga dia bayarnya premium. Iya. Walaupun secara buku mungkin dia rugi. Rugi. Iya. Nah, metode ini kan kita nggak ahli notaris Betul, kan. betul. Jadi kita serahkan sama apa penilaian independen appraisal untuk memastikan angka itu gitu. Nah, jadi ada 3. Iya. Nah, 3 ini Kita harus pakai yang mana tuh Pak? ini harus yang mana? Sebenarnya paling aman kalau saya Iya. lihat bukunya dulu. Iya, benar. Gitu. Saya Karena sepakat, bukunya Pak. di up apa di bawah dia kalau Iya. ada laba berarti dia lebih, berarti Iya. kalau rugi dia di negatif gitu ya, Iya. apa nilainya di bawah nominal gitu. Iya, Nah, betul. kalau di bawah nominal, sebenarnya walaupun tidak ada larangan, baru kita menyarankan ya udah deh pakai nilai nominal aja. Iya. Kenapa tuh Walaupun Pak? nilai buku ini, karena gini, sebenarnya boleh juga ya kalau turunnya terlalu Emang jauh, apa adanya gitu ya, misalnya memang parah. gitu ya. Tapi orang pajak akan bilang, dia akan menguji bukunya akurat apa enggak. Nah, nanti malah jadi bumerang buat PT-nya ya Pak ya. Nah, kalau kita nilai rugi kita pakai nilai nominal itu mungkin lebih aman dari sisi kita ya, dari sisi kita karena dari sisi pajak dia prinsipnya kan akan memajaki siapa yang untung. Iya. Jadi bisa pembelinya, bisa penjualnya. Iya. Gitu. Makanya di dalam akte jual beli itu ada klausul tuh bahwa kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemindahan hak atas saham ini menjadi tanggung jawab masing-masing Para pihak berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Ya kita ngomong gitu aja aman tuh sebenarnya gitu. Cuman kan kalau ternyata value di dalam akte itu ternyata dianggap penilaiannya salah, metode penilaian salah, kayak kita bisa diminta dokumentasinya, bisa ditanya prosesnya dan sebagainya. Itu yang mungkin harus Jadi kalau mengenai saran Pak Aulia nih Pak ya, tentunya kan kita harus memilih di antara 3 nilai ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa memang paling enak itu nilai buku. Tapi ada nggak sih Pak sesuatu tambahan yang bisa sebagai penyelamat deh dari notaris ini gitu loh Pak? appraisal itu. Appraisal itu ya Pak ya? Kalau yang paling kuat yang appraisal. Karena itu yang paling realistis ya terhadap nilai. Memang dibilang market value itu begini. Kan ada
dia awalnya beli, nggak lama kemudian dia jual. Iya. Nah, kalau jarak antara waktu dia beli sama jarak antara dia jual itu tidak terlalu Iya, jauh, pendek ya. itu dianggap sebenarnya masih harga pasar kan. Iya, Kamu iya, belinya iya. berapa? Ya udah aku jual segitu gitu, Iya, kira-kira iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi kalau ini udah ada rentang waktu yang cukup panjang dan ternyata tadi kan faktor eksternal kadang-kadang berpengaruh ya. Iya. Tadi termasuk potensi, prospek dan Betul. sebagainya. Nah, ini yang harus pakai market value gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita di pasar modal tuh patokannya 6 bulan. Oh, 6 bulan ya Pak ya? Kalau udah Jarak 6 bulan, rentangnya ya? ya kalau lewat 6 bulan itu nilainya udah basi gitu, harus dihitung ulang gitu. Baik, baik. Tapi kalau di PT tertutup mungkin siklus sebelum 1 tahun buku. Iya, iya. Jadi sebelum tahun, misalnya kita tadi beli Maret, kita masih di November, Oktober nih masih Ya, oke masih lah oke gitu. lah ya. Tapi kalau kita udah ketemu Februari, udah lewat 1 tahun, udah lewat Desember, itu mungkin harusnya sih Harusnya dilihat dilihat. lagi gitu. Nah, tapi nih Pak ya, kalau misalnya saya kebetulan kan di daerah nih ya Pak ya, mungkin juga banyak yang rata-rata ya udah pakai nilai nominal aja gitu Pak, karena mungkin nggak ada appraisalnya, bahkan mereka juga laporan keuangan juga nggak serapi itu gimana tuh Pak? Sebenarnya dari sisi hukum perdata, kan ini konsensual, Betul. kesepakatan. Sebenarnya nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Gitu, bahkan ada yang ngasih Rp1 juga boleh, Iya. atau malah, oh saya beli premium karena ini harta karun, Iya, bisa iya, aja iya, gitu. iya. Tetapi adjustment itu terhadap price, kalau kita baca, ya mungkin kadang-kadang kita juga lihat dokumen yang udah cukup rumit gitu Iya, ya, iya, kadang-kadang iya, disiapin iya, oleh iya, lawyers, atau dia misalnya joint venture company yang Iya. PT PMA gitu. Iya. Itu ada tuh klausul tentang adjustment price gitu, bahwa harga itu bisa dilakukan penyesuaian di kemudian hari. Kenapa? Misalnya ada temuan pajak gitu, ternyata temuan pajak yang sebelumnya belum diprediksi. Belum diprediksi. Ya, kan pajak itu kalau nggak salah 5 tahun kan, Iya. gitu ya, 5 Baru tahun. baru nggak diotak-atik lagi Iya, apa nah itu 10 kan tahun gitu. tahu-tahu ada keungkap lagi. Iya. Nah, itu gimana klausul di situ Iya. bisa bilang ini bisa jadi adjustment dan sebagainya. Iya, iya, iya. Nah, tapi apapun klausul-klausul yang terjadi sesudah peralihan, itu saya selalu mengatakan ini harusnya tidak boleh menjadi dasar untuk pembatalan. Kenapa? Karena itu tadi, kita ini kan udah bikin peralihan saham, atau kita mungkin nggak buat Iya. peralihan saham ya, kita cuma buat akta tentang pernyataan keputusan rapat atau RUPS, Iya. terus kita masukin ke menteri, Iya. berarti namanya udah beralih. Iya. Kemudian ada sengketa gitu, Iya, hanya karena tadi bayarnya belum sempurna, atau Iya. ada klausul-klausul kondisional yang kemudian belum- gitu ya, belum dipenuhi, Iya. atau baru ditemukan kemudian Iya. gitu ya. Itu harusnya dianggap sengketa dalam hubungan hutang piutang, Oh, baik. Dipisahkan berarti ya Pak bukan ya? sengketa dalam kerangka jual beli atau Iya, peralihan iya, itu sendiri, karena peralihannya harusnya dianggap selesai Sudah selesai. Iya. gitu. Karena ini memang banyak pertanyaan kan. Iya. Saya nggak tahu nih kalau yang lebih ngerti di kampus, ada apa, adegium, jual beli itu tidak boleh merupakan hutang piutang tersembunyi. Iya. Jadi antara jual beli sama hutang piutang harus dipisahkan. Dipisahkan. Gitu loh. Jadi kalau peralihan saham udah selesai, oke ada berantem-berantem, Iya, tapi iya, itu iya, hutang iya. piutang. Iya, iya, iya. Gitu. Jangan Jadi- lagi ngutak-ngatik nih keabsahan yang jual beli Betul. ini gitu loh. Nah, karena Masalah kalau prestasinya mengutak-ngatik beda. keabsahan, itu pasti datangnya ke kita notaris untuk tolong itu dibatalin. Iya. Terus gimana Kementerian Hukumnya, ke AHU-nya? Nah, ke AHU itu kan hanya bisa dibatalin dengan PT UN. Betul. Atau ada RUPS ulang Iya. yang mengembalikan Menganulir, kondisi ya. semula gitu. Nah, Hanya dua itu ya Pak ya? Di situ kita ada di persimpangan tuh Iya, sebenarnya betul, gitu. betul. Karena kalau misalnya para pihaknya Pak udah terlanjur berantem, itu udah nggak mungkin dianulir, itu udah Betul, nggak mungkin. betul. Satu-satunya berarti hanya PT UN gitu ya. Hmm. Tapi itu menarik Pak. Jadi saya juga mendapat perspektif baru nih, bahwa memang harus dipisahkan antara peralihannya dengan pemenuhan prestasinya gitu ya Pak ya. Betul. Harusnya dibuat dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya memang ada yang belum dibayar, belum terpenuhi, ya udah di situ Iya, aja yang iya. diselesaikan. Sebenarnya ini bukan bocorin ya, tapi ini polanya. Kalau diperhatiin misalnya dalam konteks jual beli, sebenarnya yang mungkin bakal ngulitin transaksi itu siapa? Cerita ini kita buka-bukan aja nih kan Iya. nanti ya. Jadi misalnya gini, saya jual ke Mbak Nena 1M, Iya. gitu kan. Ya amin lah kita punya Iya. transaksi. Iya, iya. Amin Pak. 10 kalau bisa Pak. Gitu ya. Terus belakangan perusahaannya Iya. dikelola dengan baik sama Mbak Iya. Nena. Yang value saham yang ditransaksikan itu mungkin jadi 10M. Betul. Terus saya bisa bilang, Nggak rela, aduh kayaknya rugi. dulu ada yang nggak benar Iya, deh iya. jual belinya Ini gitu. saya hilaf nih, ini nggak bisa nih gitu ya Pak. Kayaknya nah, Iya, itu iya. tuh
Iya. dicolek untuk Iya, ngulitin iya, yang iya, iya. story-story lama itu Iya, iya, yang iya, memang jadi bisa sama lah. Jadi kita notaris harus buka berkasnya lagi gitu. benar. Dan saya jujur di kantor saya sejak lama saya praktek itu bukan hal yang sekali dua kali gitu loh. Makanya ngikat jual beli itu bener-bener harus firm banget. Iya. Dan tadi yang saya selalu pastikan sama para pihak, pokoknya kalau saya udah balik nama, Nggak bisa lagi ada Pak. sengketa, nggak boleh minta ini dibatalin Iya. gitu loh. Silakan ada sengketa, Oh, saya juga misalnya mau bilang gitu. misalnya gini, kalau mau sahamnya kamu ternyata masih utang, kalau gitu sahamnya kasih ke saya digadein, itu masih nggak apa-apa ya kan, tapi jangan dibalik nama lagi gitu, Iya, karena iya, iya, kita iya. nanti masuk di dalam persimpangan gitu. Iya. Tentunya tadi kita harus pastiin semua itu. Iya. Nah kira-kira gitu tuh yang Iya. Tapi ini ngobrol sama Pak Ule emang beda ya, jam terbang itu beda banget. Saya rada setengah roaming dikit, tapi iya sih kebayang ya sih, bisa Pak. ngikutin Iya, loh, iya, karena iya, itu iya. kan nanti di pengalaman kita juga Betul, itu gitu loh. mempertajam itu ya Pak ya.